Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk video kali ini saya akan buat sebuah simulasi simulasi routing dynamic SPF di mikrotik gitu. Jadi kita akan mensimulasikan routing dynamic SPF mikrotik dengan industri. Dan sebelumnya kan saya sudah buat video routing statik ya. Dan sekarang kita akan buat simulasi tentang routing dynamic SPF. Nah, sesuai dengan studi case ya. Di sini terlihat bahwa skema jaringannya seperti ini ya. Tidak ada 3 router dan 4 PC. Nah, untuk satu PC yaitu si web server. Oke, di sini saya sudah membuat skema jaringannya seperti ini. Dan untuk skema jaringan sudah saya running lagi, sudah saya start. Oke, langsung aja. Seperti dengan video kemarin bahwa untuk melakukan routing kita harus tambahkan beberapa interface di setiap routernya gitu. Jadi di router 1 kita buat interface di sini, router 2 juga sama, dan juga router 3. Nah, langsung aja seperti ini. Pertama kita setting untuk yang pertama kita akan setting tambahan beberapa interface ya, untuk router 1 melalui PC 1. Kita buka Windows-nya, kita masuk ke router connect. Yang pertama kita tambah interface di IP address ya. Bisa juga melalui terminal di sini. Sekarang saya akan gunakan terminal untuk penambahan interface. Oke. Saya paste. Oke, untuk interface dari router 1 kita sudah tambahkan ya. Terlihat bahwa di sini sudah ada gitu. Sudah benar lah. Dan sekarang kita akan coba setting untuk tambahan interface di router 2 melalui PC 3. Yang pertama seperti tadi kita masuk ke Windows, lalu kita connect ke router 2 ya. Connect. Seperti tadi kita gunakan terminal ya. Bisa juga langsung melalui IP address. Tapi di sini akan saya coba menggunakan terminal seperti di router 1 tadi. Oke, karena saya sudah copy ya, langsung saja kita paste di sini. Bentar. Oke, jika sudah enter berarti dia sudah masuk ke sudah ada tambahan ya untuk interface dari Ether 1, Ether 2 dan juga Ether 3 gitu di router 2. Sekarang selanjutnya adalah setting di bagian router 3 melalui web server. Oke, kita masuk ke Windows, login untuk connect ke router 3 lah, connect. Sekarang saya akan coba tambahan lagi ya, untuk tambahan interface address IP addresses tadi. Sebelumnya kan kita gunakan terminal, bebas sebenarnya bisa gunakan langsung di address list, bisa juga melakukan terminal gitu. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan IP address list. Kita tambahkan di sini untuk router 3 ya, 13. Dia menuju ke router 1 dulu, itu 13.3 11.2. Interface Ether 1 oke. 23.3 Ether 2. Interface-nya Ether 2 untuk menuju ke router 2 ini. Oke. Dan yang terakhir kita tambahkan interface untuk si web server. Kita gunakan IP 3.3.3.3.3.24. Ethernya interface Ether 3. Oke. Sekarang kita akan setting untuk IP di setiap perangkat atau PC. Nah, sekarang menuju ke PC 1 ya. Di PC 1 kita akan setting
atau tambahan IP lah, IP di setiap PC. Jadi yang pertama kita PC satu dulu, itu masuk ke local area connection. Kita pilih yang sudah terhubung ke port dari MikroTik-nya, lalu properties. Kita pilih TCP/IP. Nah, kita akan nyeting IP di sini, lalu properties. Oke, untuk IP sebelumnya sudah saya setting ya. Jadi kita tinggal ada informasi lagi tambahan untuk IP address dari PC1. Misalkan di sini saya gunakan untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian subnet mask kita pilih 192 karena dia /26. Dan untuk default gateway kita pakai 192.168.1.62 gitu. Ya. Lalu kita oke aja di sini. Oke. Sekarang kita akan setting IP di PC2. Kita masuk di sini. Sama seperti tadi kita masuk ke port yang sudah terhubung ke MikroTik, itu TCP/IP properties. Dan di sini juga saya sudah nyeting IP sebelumnya gitu. Untuk PC2 kita gunakan IP 192.168.1.65. Sama seperti sebelumnya 192 untuk si subnet mask karena dia /26 gitu. Dan untuk default gateway kita pakai 192.168.1.126. Oke, satu oke aja ini. Oke. Terus selanjutnya kita akan setting untuk si PC3 di sini. Kita coba lihat. Kita tambahkan atau kita setting IP-nya seperti tadi, TCP/IP properties. Nah, untuk IP dari PC3 kita gunakan seperti ini. Ini siapa sana 192.168.1.253 dan untuk subnet mask kita pilih 128 karena dia /25 gitu. Untuk default gateway ini saya setting 254 ya, sesuai dengan arahan dari skema jaringan yang ada di StudiCast. Oke. Yes. Dan yang terakhir kita akan setting IP untuk si web server. Ini juga sudah saya setting sebelumnya untuk IP-nya itu untuk IP address dari web server itu 4343.1 ya. Untuk subnet mask itu 0. Kenapa? Karena dia /24 gitu. Untuk default gateway kita pilih yang mengarah ke kita pilih yang 43.43.3 sesuai yang ada di interface kan. Oke. Terus sekarang kita coba untuk mapping dari web server ataupun dari PC1. Sekarang kita akan coba dari web server dulu ya. Itu kita coba ngeping ke PC1 apakah bisa atau enggak, kita coba 192. Tadi IP dari PC1 itu 192.168. Jadi dari PC1 dari mana. PC1 lah misalnya. Ya, titik satu. Nah, dia masih belum bisa ngeping nih. Artinya dia masih belum terhubung ke di luar RT dia lah istilahnya. Nah, sekarang kita buat routing dynamic OSPF supaya apa? Supaya kita bisa menghubungi dari web server ke PC2 atau PC1 ataupun PC3 gitu dan sebaliknya. Nah, dengan cara kita setting routingnya menggunakan OSPF ya, OSPF. Yang pertama kita setting dari router 1 dulu melalui PC1. Oke, sekarang kita akan buka untuk PC1 yaitu kita masuk ke routing OSPF. Di sini networks kita tambahkan ya. Untuk router 1 kita pilih menuju ke router 2 yaitu si 12 titik 1. Sorry, 24. Maka lagi kita akan menuju ke router 3 yaitu 13 titik 0/24. Dan yang terakhir kita akan tambahkan untuk menuju ke
PC 1 yaitu 192.168.1 titik 11.25. Dan di bagian intens kita pilih untuk redistribute connect routes ke S type 1. Oke, sekarang kita sudah routing ya. Dari router 1 kita sudah tambahkan beberapa network di sini. Kemudian kita akan setting routing OSPF di router 2 melalui PC 3. Oke, sama seperti sebelumnya kita masuk ke routing OSPF di network, kita tambahkan network yang kemana gitu kan. Itu router 2 berarti kalau 12 ke router 1 titik 0 kemudian ke router 3 yaitu 23.23.0.24. Dan yang terakhir kita menuju ke PC 3 yaitu 192. Kita titik untuk PC ketiga berarti 128 11.25. Oke, di sini sudah tertambahkan network dari router 2 ke beberapa router untuk bisa terhubung gitu kan. Untuk intens juga sama seperti di router 1 tadi, kita pilih yang redistribute connect routes, pilih yang step 1. Oke, sekarang sudah ditambahkan izin untuk networknya. Dan yang terakhir kita setting untuk kita tambahkan routing dynamic OSPF di web server. Nah, di sini web server sama seperti yang tadi kita routing OSPF network, tambahkan di sini networknya menuju ke router 1 dulu yaitu 13. Lalu menuju ke router 2 yaitu 33.0.2. Dan yang terakhir menuju ke web server yaitu 43.3/2 baru titik 0. Sama seperti yang tadi kita di sini jadi yang S type 1. Sudah tertambahkan network dari router 3 di sini. Nah, sekarang coba saya ngeping lagi nih dari web server ke PC 1. Oke, kita sudah ping. Dia sudah ping, sudah nge-reply. Artinya dia sudah terhubung dari beberapa PC lah, istilahnya ke PC yang lain. Nah, coba ke PC 3 ya. PC 3 berarti 253. Dia juga sudah nge-reply, berarti artinya sudah terhubung gitu kan. Nah, kita coba tracer ke PC 1. Apakah benar atau enggak dia lewat jalur yang mana gitu. Tracer 192 sampai ini ke PC 1 dulu. Nah, ini untuk 43.43 ini melalui ke router 3 dulu nih, dari web server ke router 3 dulu. Nah, setelah itu masuk ke router 1 ya, 13 itu. Ya, dia masuk ke router 1, 13. Nah, setelah itu dia baru masuk ke PC 1 ke 192.108.1.1 gitu. Dan kita juga akan ngepingnya dari PC 1, PC 2 ataupun PC 3. Coba sekarang saya akan coba untuk di PC 1 nih. PC 1 coba ngeping ke web server. Ya,
dia sudah nge-reply juga, artinya sudah terhubung gitu dari PC1 ke web server. Kita coba ke PC3 ya. PC3 berarti 92 128 253. Ya. Dia nge-reply juga, artinya sudah terhubung juga ke PC3 gitu. Perlu diingat ya bahwa ini masih belum terhubung ke internet gitu. Nah, sekarang akan saya coba dari router 3 kita akan hubungkan dulu ke internet, barulah ke router 1, router 2, yang mana dia akan bisa setiap PC itu, setiap perangkat, dia akan terhubung ke internet gitu. Tapi untuk sebagai topeng berarti dari router 3 gitu. Oke, sekarang akan saya coba ya untuk terhubung ke internet. Saya nyetingnya melalui web server, berarti dari router 3. Oke, kita masuk ke web server. Sebelumnya itu kita setting dulu di bagian chemistry. Di sini kita akan tambahkan sebuah plot atau internet di sini. Di sini sudah saya tambahkan di sini. Itu misalkan di sini kita tambahkan sebagai internet. Oke. Dan sebelumnya saya sudah setting juga di sini ada beberapa port kan. Yang sudah terhubung ke internet itu adalah Wi-Fi. Ini Wi-Fi. Sudah saya tambahkan juga. Oke aja. Lalu itu kita baru hubungkan. Kita pasang kabel di sini di router 3. Itu ada yang ketiga ke internet. Nah, sekarang akan saya setting melalui web server. Jadi web server di web server kita menuju ke IP, kita buat DHCP client di sini. DHCP client kita tambahkan di sini ether 4. Kenapa ether 4? Karena di Genestri itu ada 3, tapi ketika kita sudah di VirtualBox ya, di web server di sini ether 4 gitu guys. Oke, ether 4. Oke. Tunggu sampai status ini bound. Nah, oke. Sekarang statusnya sudah bound. Artinya kita sudah mendapatkan IP address dari internet, yaitu ini. Ya, sekarang selanjutnya kita akan menuju ke IP firewall. Kita buat di sini map, kita tambahkan SRC out interface-nya berarti ether 4 kan. Ether 4. Lalu menuju ke action. Kita pakai square. Itu oke. Selanjutnya adalah menuju ke IP DNS. Kita allow remote request. Itu oke. Nah, kita akan coba di terminal dari router 3. Kita coba nge-ping ke 8 dulu. Apakah bisa atau enggak. Ini kita akan coba juga untuk nge-ping dari web server ya. Bukan di router lagi, tapi di PC web server gitu. Kita coba ping itu ya. Sudah reply juga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita bisa ping ke google.co.id. Coba. Coba lihat. Ya, dia juga bisa. Karena kapan? Karena sebelumnya sudah saya setting untuk si DNS server melalui TCP/IP di properti sini. Di sini untuk preference DNS server sudah saya setting sebelumnya gitu. Menuju ke router 3 yang memang dia sudah terhubung ke internet kan. Jadi saya setting dulu untuk DNS server di 4343.3. Dia artinya menuju ke router 3 kan. Itulah kenapa saya bisa langsung ping ke google.co.id karena sebelumnya sudah saya setting untuk DNS server di web server gitu. Jadi ya di setiap PC yang mau terhubung ke internet gitu ya. Jadi kita harus setting DNS dulu. Oke, sekarang akan saya coba.
dari PC1, PC2 dan juga PC3 itu terhubung ke internet. Nah, yang pertama kita ke PC1. Kita akan coba apakah bisa atau enggak di sini di router dulu ya, atau bisa atau enggak kita mapping dulu sih apakah ngeping di terminal dari router 1 ya. Itu kita coba ngeping ke 88 dulu. Oke, dia sudah terhubung artinya dia sudah terhubung ke internet. Sekarang kita coba di terminal dari PC1 nya gitu. Oke, sekarang kita coba ngeping ke 88 juga. Oke, dia juga sudah mereply gitu kan. Coba sekarang ngeping ke google.co.id. Ya, dia juga bisa. Kenapa? Karena sebelumnya sudah saya setting juga untuk DNS server di PC satunya gitu. Karena sudah setting berarti artinya kita sudah bisa nih terhubung ke internet dengan DNS server ke router 3 yaitu 13.13.3 itu ke router 3. Oke. Kalau kita belum setting DNS server itu nggak akan bisa mapping ke google.co.id, nggak akan bisa gitu. Oke, close saja di sini. Yang sekarang eh, kita akan coba untuk di PC2. PC2 juga akan saya coba apakah dia bisa ke internet atau enggak gitu kan. Oke, yang pertama kita setting dulu ya untuk DNS server juga di PC2 itu sama ke router 3 itu 13.13.3 gitu kan. Oke, close. Kita langsung ke mapping aja di sini. Oke, sudah berikan. Coba kita mapping ke google.id. Oke, dia sudah reply, sudah bisa. Iya, dia sudah terhubung ke internet. Gitu kan. Nah, sekarang coba ke PC3 ya, berarti dari router 2 gitu kan. Kita akan coba dulu dari router 2 di terminal router 2 ya. Kita coba pindah. Oke, dia sudah terhubung. Nah, kita coba melalui terminal dari PC3 gitu. Di sini sudah saya setting juga ya untuk DNS servernya menuju ke router 3 gitu. Itu 23.23.3. Oke, kita coba mapping ke ini dia sudah reply. Kita mapping ke google.id. Ya, dia juga sudah reply ya. Artinya dia sudah terhubung ke internet untuk PC3 gitu kan. Ya, oke. Sekarang akan saya coba ya. Akan saya coba untuk menginstal web server. Jadi kita akan menginstal atau mendownload ya, web server XMPP di PC server atau di PC web server ini guys. Jadi kita akan coba download dulu. Nah uh, karena web server Windows XP ini terlalu rendah versinya, jadi kita nggak bisa install XMPP melalui web server langsung gitu. Jadi caranya kita install dulu di PC host kita, di PC komputer kita di sini, kita download uh, folder atau ya file XMPP tadi kita download dulu. Setelah itu kita baru drag and drop untuk file si XMPP-nya gitu. Oke, saya coba ya. Kita buka dulu untuk PC web server di sini. Kita menuju ke File Explorer. Copy di sini kita copy paste dengan cara ngedrag gitu. Oke, misalkan saya di sini untuk taruh file dari XMPP tadi, kita taruh di folder download ya. Kita coba tarik, drag and drop. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sekarang kita sudah ada file dari XMPP tadi yang sudah kita drag and drop tadi ya. Oke,
pertama kita install dulu ya, install dulu di sini. Langsung aja kita klik, double klik gitu, next aja di sini, next. Oke, next. Nah, kita tunggu di sini dia lagi install packing file gitu istilahnya. Nah, oke, di sini kita sudah menginstall SMPP ini, aplikasi SMPP kita sudah menginstall. Kita finish saja di sini. Sekarang kita akan coba untuk buat web server sebuah file HTML sederhana itu istilahnya, yang mana itu bisa dijalani dari PC 1 ataupun PC 2 gitu, ataupun PC 3 dengan kita akan buat sebuah DNS server ya. DNS server kita akan ganti IP tadi menjadi sebuah domain gitu, domain yang nantinya kita bisa akses dari PC 1, PC 2 ataupun PC 3 ya itu. Sekarang pertama kita coba buka dulu untuk file dari SMPP yang sudah kita install tadi di menu My Computer ya. Di sini ada di local disk. Nah, ini dia untuk file SMPP kita buka. Lalu yang pertama kita menuju ke HTTP docs. Kita cari di sini file index.php. Kita hapus dulu untuk index.php-nya. Di sini kita hapus. Yes. Nah, sekarang kita akan coba edit untuk file index.html. Kita edit, kita open. Ini kita edit seperti ini ya. Jadi untuk misalkan untuk namanya gitu ya, yang 1 atau yang 2 gitu kan. Kita edit file HTML sederhana gitu kan. Misalkan di sini untuk yang 1 atau selamat datang di cluster home directory, kemudian keduanya oleh Microsoft Prevention gitu loh. Oke, nanti kita save aja di sini, save. Kita kembali di sini. Selanjutnya, sebelum kita lakukan sebuah eksekusi, berarti kita harus jalanin Apache-nya dulu dari SMPP control. Kita coba buka dulu SMPP control, kita run di sini untuk Apache ya, start. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke kita masuk ke Firefox kan. Kita akan coba akses file HTML yang sudah kita buat tadi gitu. Kita aksesnya dengan IP dari web server tadi, yaitu 43.43 itu satu. Berarti kita enter. Sekarang sudah tertampil ya, sudah terlihat bahwa sudah masuk gitu ke file index HTML yang sudah kita buat tadi. Ada selamat datang oleh Firefox Berdasar. Nah, sekarang kita coba melalui PC 1. Di PC 1 kita juga sama. Kita coba cek file tadi melalui web browser tadi yang sini. Kita coba 43.3.1 tadi. Coba. Nah, itu juga bisa ya. Sudah bisa masalahnya. Kita sudah bisa membuka HTML tadi. Nah, sekarang kita coba untuk PC 2 dan juga PC 3 yang terakhir ya. Kita coba untuk PC 2 ini bisa atau enggak. Lagi enggak. Satu juga. Ini adalah IP dari web server. Tapi kita bukanya dari PC 2, PC 1 dan juga untuk PC 3 nanti ya. Sekarang kita coba untuk PC 3 ya. PC 3. Kita tunggu dulu 43.43.1. Oke, dari PC 3 juga kita sudah bisa membuka ya. Nah, sekarang saya akan setting atau kita akan buat sebuah domain misalkan namanya sesuai ketika yang kita inginkan, misalkan jarcom.com gitu. Nah, lalu kita masuk ke sini dulu, yang pertama kita lakukan adalah setting DNS server di router 3-nya gitu. Lalu kita maju ke IP, DNS,
Di sini kita pilih statik ya. Pilih statik, kita tambahkan di sini untuk DNS statiknya misalkan namanya yaitu si jarcom.com. Untuk address yang kita tuju untuk memasuki DNS ini ya, untuk nama dari jarcom.com itu si web servernya, itu si IP dari web servernya itu cuma 3 itu. Nah, itu kita oke aja di sini. Sekarang kita coba mencari domain yang sudah kita buat tadi di sini di Firefox, yaitu si tidak lupa untuk apa aja kita masih running ya, masih kita jalankan gitu. Jarcom.com. Nah, dia bisa sudah tertampil itu file jarcom.com lagi. Pemerintah Universitas Komunikasi oleh Alif Rashid Febrian Shah gitu kan. Nah, coba kita ngeping dari PC1 ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses atau mapping ke domain yang sudah kita buat tadi, yaitu si jarcom.com ya, ping jarcom.com. Nah, bisa reply gitu kan. Kita coba di Firefox, apakah bisa atau enggak. Jarcom.com. Ya, sudah mengakses domain jarcom.com tadi. Sekarang kita coba untuk di PC2. Terus kita coba di terminal ping jarcom.com. Ya, dia sudah reply gitu kan. Kita coba di Firefox, kita buka untuk domain jarcom.com tadi ya. Ya, oke, sudah berhasil ya, sudah bisa terbuka untuk domain tadi ya. Nah, sekarang kita coba untuk PC3. Oke. Sekarang kita coba ke Firefox, kita akses domain tadi itu jarcom.com. Oke, sudah tertampil juga file HTML. Sekarang kita akan coba untuk failover ya. Failover kita akan setting dari router 1, router 2, router 3, setting interface di mikrotik tadi supaya bisa mati gitu ketika kabel titik putus. Oke. Kita menuju ke terminal dari router 1 kita coba setting dulu ya, dari router 1 melalui PC1 juga di terminal di sini. Terminal berarti dia terminal router 1 kan. Oke. Router 1 kita tambahkan interface tadi, kita copy paste di sini, lalu enter, lalu ke router 2 berarti melalui PC3. Ini terminal, kita paste juga di sini, kita enter, dan yang terakhir ke router 3 melalui web server. Oke, ini terminal, kita paste di sini dari web server ya, sini langsung aja enter ya. Oke. Nah, sekarang akan saya putus kabel dari router 1 ke router 3 gitu. Oke, akan saya lihat ya untuk kabel yang tadi kita putus, terlihat sudah putus untuk kabelnya. Nah, kita akan coba nih telusuri jalur routing ke jarcom.com dari PC1. Oke, dari PC1 kita akan coba akses ya jalur dari ke jarcom.com. Kita coba ping dulu. Ini dari PC1 ya, jarcom.com. Oke, ini masih reply kan. Nah, kita akan coba lihat nih jalurnya ke mana gitu.
dengan cara tracer. Cara memotong. Tracer cara memotong. Di sini masih mencari kabel yang terhubung itu ke router 3. Masih mencari di sini. Dari ke 192.168.62 berarti ke router 1 dulu, lalu itu mencari mana nih jalur yang masih terhubung gitu. Nah, 12 dilihat untuk 12 itu untuk 12 dia berarti melalui jalur ke router 2. Sebelumnya itu langsung ke router 3. Nah, karena router 1 dan router 3 kabelnya diputus atau jaringan diputus, maka dia lewat ke router 2. Nah, setelah itu baru ke router 3 dengan jaringan IP23.23. Dan yang terakhir ke web server itu 4343. Press complete. Mungkin itu saja ya pembahasan dari saya mengenai simulasi routing dynamic OSPF ya, Metrotik dengan listrik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.